Kang Asep, katanya malaikat pada turun. Biasanya berbentuk kayak apa sih setahu Kang Asep? Bukan setahu ya. Tapi gimana ya bahasanya? Itu bentuknya cahaya. Ada yang datangnya seperti kilat, ada yang tiba-tiba muncul jadi gitu kan, datang berwujud. Ada juga yang berbentuknya ya cahaya gitu kan. Seperti itu, dan itu hanya orang ataupun situasi tertentu dia datang, dan hanya beberapa orang saja yang bisa melihat gitu kan katanya. Kalau yang pernah Kang Asep lihat kayak apa? Banyak, dan itu apa namanya, dari waktu itu saya melihat Allah alam setengah sadar apa nyata gitu kan. Di satu kondisi saya di tengah malam lagi duduk santai, kalau nggak salah bulan puasa, dan tanpa sengaja saya dibawa gitu kan, atau difokuskan melihat satu pohon, di mana pohon itu lagi baru numbuh lah gitu kan. Terus subhanallah saya dikasih kesempatan lah sama Allah untuk melihat bahwa di dalam tumbuhan itu ada cahaya-cahaya yang lagi ngurusin membentuk akar, ada yang ngurusin bentukin batang pohon, ada yang pokoknya dia punya setiap malah cahaya itu mempunyai tugas masing-masing gitu kan. Bikin bentuk daun, ada yang membantu menumbuhkan kulit pohon, batang pohon, akar pohon, hingga membantu menyerap air dari dalam bumi gitu kan, dalam tanah. Terus itu lagi nanya. Kalau dalam goib itu kan kayak kunti, lowo, tuyul, itu termasuk goib atau demit kan? Sebenarnya sih goib. Dan sebenarnya sih makhluk astral kalau bahasa kerennya ya. Energi kumpulan cahaya. Cuman kadang sama kita nih disugestikan dengan berbentuk seperti itu dan memang akhirnya menjadi bentuk seperti yang dia pikirkan gitu kan, yang dia hayalkan gitu, ataupun dia imajinasikan gitu kan. Berarti pada dasarnya tuh kayak demit-demit kayak gitu, makhluk-makhluk astral itu tergantung imajinasi ya. Bukan tergantung. Jadi gimana ya? Awalnya mungkin orang itu bolehlah dikatakan mengimajinasi bentuknya seperti itu gitu kan. Dan akhirnya ikutin tuh si makhluk-makhluk itu dengan pikiran yang ada di dalam pikiran manusia itu gitu kan. Berarti kalau imajinasinya nih, kalau orang yang mungkin membawa suasana gitu ya, imajinasinya iya. serem ya jadi serem. Cuman kalau imajinasinya cantik berarti bagusan cantik imajinasinya. Iya, ya. padahal mah ya tetap jahat, negatif gitu kan, bisa mempengaruhi
orang tersebut. Nah itu kalau itu berbentuk atau cuman hayalan, Berbentuk. atau pandangan mata atau Jadi gini, awalnya kan suatu bentuk energi, cahaya lah kayak ibaratnya kasarnya. Nah, dia tuh mengekspos pikiran kita gitu kan. Oh dia membicarakan gue bentuknya seperti ini gitu. Jadi ikutin gitu kan. Kayak model kasus kayak wah ini orang arwahnya penasaran, padahal mah arwah mah udah kemana tahu, itu kan hanya sekedar jadi setan-setan yang menggoda manusia untuk mempercayai bahwa si orang yang mati tersebut penasaran gitu. Padahal mah itu bentuknya ya jin-jin juga yang mainin. oh berarti Tuh. begitu. Berarti kalau namanya orang mati itu udah nggak jadi demit gitu kan ya? Enggak. Kalau Itu mah pergoiban gitu ya. roh mah Allah yang punya kuasa gitu kan. Iya kan kalau Ah. kalau yang orang umum tahu kan banyak orang-orang yang pada menganggap kalau orang yang udah mati, apalagi banyak dulunya misalkan tukang cabul, Oh. kan, tukang mabok, kan. Nah itu jadi demit tuh, demit cabul, demit mabok Bisa kayak gitu. jadi. Nah, Itu berarti kan kalau pemikiran. orang kayak gitu udah mati ya mati aja. Mati gitu ya. aja udah. Nah, Itu itu yang nyerupain demit kayak gitu. seperti itu korin-korin yang penasarannya yang kan ada yang namanya nafsu mutmainah. Nah itu yang bukan nafsu mutmainahnya, itu yang nggak menuju ke jalan Allah, itu nafsu yang nggak sempurna lah. Nah itu bisa ada jenis-jenis demit tuh bagaimana ceritanya tuh kan? Itu kan- Asal muasalnya, akar mulanya tuh ada namanya pocong. Ya, itu kan dari pemikiran sugesti manusia mendoktrin si orang-orang tersebut, wah itu pocong ini mendoktrin ke orang-orang awam gitu kan, yang tadinya ya jadi kepercayaan, ya jadilah seperti itu, dan emang benar berbentuk seperti itu akhirnya gitu ya. Jalan orang bagus. Oh berarti ya tergantung daerah ya? Ya bisa Kalau jadi. sama tergantung negara. Gitu. Kalau Ya sekarang kayak modal di Amerika mana ada pocong kan gitu kan, akhirnya kan seperti itu pampir atau kayak gitu kan. Tapi kalau di Jawa banyak noni-noni Belanda. nah itu Iya. di Jawa, kalau di Amerika kan katanya nggak ada pocong, ada yang vampir. Di Indonesia ada pocong, ada putih, ada segala macam. Nah kenapa di Jawa ada noni Jawa? Ya karena mungkin dulu sejarahnya kan di sana ada banyak arwah Belanda yang meninggal. Jadilah satu tradisi dongeng-dongeng zaman dahulu kala gitu kan, sama orang-orang tuh, wah ini noni Belanda, padahal mah tetap aja tuh jin-jin setan juga. Itu termasuk kapasitas jinnya jin apa tuh Kang? Kan itu katanya nih jin-jin tuh ada tingkat-tingkatannya tuh. Aha. Kalau yang bisa nyerupain jadi jin Itu apa? saya belum tahu nama-namanya, nggak tahu, pokoknya setelah digambarnya seperti itu. Belum tahu jenis namanya, tingkatannya nggak tahu, pokoknya itu kelas-kelas cecerewet lah gitu kata orang Sunda mah. Jin-jin yang ya masih bang, kalau kita mah ya rakyat jelatanya ya paling bawah lah gitu kan. Rokok. Cuma pokok jin kelas sudra. mungkin gitu. Jadi dan ada lagi yang ya mereka juga kayak kita, ada muslim, ada munafik, ada kafir gitu kan. Mana? Oh yang kemarin. Wah. Dulu pernah ada orang yang minta tolong anaknya, kok kenapa sering di kamar terus, katanya pernah sosialisasi, berantem melulu gitu kan sama kakaknya. Ternyata selidiki dia betah di kamar itu, sering ngobrol di cermin. Di cermin itu seolah-olah dia punya teman katanya.
temennya cakep bidadari katanya gitu kan. Pas dicek bener akhirnya kan di Rupiah tuh sama Ustadz lah gitu kan, ditanya kamu siapa, saya temennya di Cermin yang suka diajak ngobrol katanya. Saya nggak ngakunya, katanya saya Ratu, namanya sih bagus, nama Arab saya lupa namanya, Siti apa gitu lupa kan. Mas gitu hidup ya tuh kan, akhirnya dia mau pergi kan, terus dia ngerasa di hatinya katanya ada yang hilang, teman-teman saya ada yang hilang, kayak itu merasa kehilangan katanya, teman saya kayaknya hilang, siapa ya katanya gitu. Masa jadi sama kita dinasehatin, kamu jangan sekali-kali kayak gitu, mendingan ngobrol sama orang tua daripada di Cermin. Ya ini berteman sama setan pikiran dia, jadi mengimajinasikan dia tuh di Cermin itu ada temennya ya, menjadi kejadian jadi masuk masuk ke pikiran dia, imajinasi dia berwujud di situ, menyedot, menciptakan energi, menciptakan seperti itu. Terlalu sering menyendiri ya. Bagusnya kalau sendiri mendingan mikir lebih baik gitu kan. Ya kalau soal ada bangsa jin bisa masuk ke dalam janin, nah itu gimana kan penjelasannya? Kayak reinkarnasi gitu ya, apa gimana maksudnya? Ada yang memang katanya reinkarnasi, Ah. ganti tubuh, Ada yang memang dia sengaja ingin mengambil jasmaninya. Itu gimana? Ada, berarti ada beberapa macam aspek yang kita harus lihat. Maksudnya jin tersebut masuk ke janin untuk mengambil nyawanya, atau masuk ke janin si jin ini ilmu ataupun dari kakek buyutnya yang masuk ke dia. Itu yang jadi pertanyaan, yang mana gitu kan. Ada katanya, wah ini mah ke titisan si Anu, atau bahasanya kan titisan, tapi kalau dalam agama Islam kan nggak ada gitu, yang namanya titisan katanya nggak ada. Malam ya itu mah terserah penilaian lah masing-masing itu kan. Yang perlu diyakini emang benar ada seperti itu. Ada. Ya ada yang ibaratnya yang mau mengambil janin ataupun menjadikan tumbal si janin, ada benar itu ilmu hitam. Ada juga si janin udah dimasukin, ibaratnya bahasanya leluhurnya gitu, ilmu leluhurnya itu ada, menitis itu memang ada, tapi ada jarak waktu tertentu, umur tertentunya gitu kan. Si janin, si jin itu bisa masuk ke janin gitu kan, yaitu ketika umur bersama ditiupkannya ruh. Itu baru ikut. Berarti rebutan tempat sama ruhnya? Ya enggak, punya masing-masing. Ruh ya ruh, kalau jin dia punya masing-masing, mau alam dia menempatkannya di mana. Tapi dalam tubuh si janin Iya, ruhnya tetap ada. ada ruh. Berarti yang hilang apanya tuh? Jiwanya. Maksudnya di janin itu hilang apa gimana nih? Yang tadi katanya titisan, katanya Oh. ruhnya masuk ke dalam si janin. Ya janin mah tetap ada lah, kan mau dilahirkan nanti jadi manusia. Iya. Gitu kan. Jadi nggak ada yang hilang tuh. Nggak ada kan yang Tapi jinnya tetap masuk. masuk, yang disebut katanya indigo atau apa, itu lain lagi tentang indigo. Beda. Kalau indigo gimana? Kalau indigo itu jadi bisa ngelihat, bisa secara spesifik, tapi bukan berarti kayak wah ini karena aku masukkan jin jadi meleset jin, bisa gitu karena ilmu gitu kan. Ada juga dari lahir udah bisa, karena kenapa? Anugerah. Anugerah ya kalau dari lahir. Anugerah. Itu dan orang indigo itu beda, benar-benar indigo mah dia secara spontanitas tanpa diminta ataupun meminta dia akan dikasih tahu atau dikasih lihat.
Contoh gini, misalnya saya lagi ke tempat tanpa direncanakan ataupun tanpa pengen tahu gitu kan, tiba-tiba dikasih tahu nih gambaran ataupun penglihatan gitu kan, dan dia bisa menerjemahkan gitu kan ataupun menceritakan apa yang dia lihat, dia rasa gitu kan, dan dia alamin. Nah, tapi ketika dia diminta misalnya untuk menerangkan hal tertentu tanpa kalau dia nggak bisa ya nggak bisa dipaksain gitu kan, karena mungkin Allah nggak mengizinkan itu ataupun kondisi orang tersebut tidak memungkinkan gitu. Iya, iya. Mau nanya nih Kang nih. Kangkeng menjadi apa? Pegel. Sampai sini berasa. Kalau Mau. Hah, boleh? Punten. Dadanya lambarin ini. Gimana? Biar enggak pas. Palas ini.